warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hasan Mas'ud, pelayan Pondok Pesantren Rubat Balong Al Barokah, bahwa pertanian yang ditutup saat ini adalah pertanian yang terpadu, sehingga kami merespon adanya kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan, swadaya pangan, berdaulat pangan di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri, atau bahkan di wilayah yang lebih luas, maka akan mensejahterakan apa itu pertanian yang dimaksud. Pondok Pesantren Rubat Balong Al Firdaus merespon adanya kegiatan tentang pertanian terpadu ini, membuat pertanian terpadu alias perdu. Rencananya di sininya akan dibuat satu lahan greenhouse yang di dalamnya terdapat cabai keriting atau cabai besar yang dikemas secara organik dan masuk tertutup. Ini kami terinspirasi di Atambua Purbalingga. CSR Bank Indonesia Purwokerto telah berhasil di sana, dan kami ingin mengembangkan apa yang ada di greenhouse Atambua Purbalingga itu bisa diterapkan di pondok pesantren kami. Ini ada panjang sekitar 45 meter, lebar ada 16 meter, dan ini adalah tempat penyemaian. Nanti dibuatkan satu tempat penyemaian, lombok itu sendiri dibuatkan satu kandangan yang atau rumah persemaian, diberi plastik, diberi paranet sehingga terjaga dari hama. Kemudian salah satu bahan yang nanti kami buat di sini adalah ada namanya arang sekam. Ini masih bahan mentah, merang ini ya, merang, nanti dibuat arang sekam. Jadi ada semacam cerobong yang sudah kami dapatkan dari teman-teman BP 2KP Kecamatan Kedungreja yang diasuh oleh Bapak Sulaiman, Mas Bambang, Mas Fuad, dan teman-teman yang lain. Kita dipraktikkan di sini membuat dibakar setengah mateng. Jadi dibuat cerobong, nanti cerobongnya dikasih api, kemudian dimaksimalkan, dibakar setengah matang. Jadi bagus sekali untuk kelembaban. Yang kedua mengandung bahan-bahan penguat dari akar itu sendiri. Jadi kalau akar pohon yang terdapat arang sekamnya akan semakin kokoh, kuat, dan akan bertahan lama. Dan juga ada namanya kawul. Kami dapatkan ini Kokofit namanya. Jadi kalau di Pengandaran itu ada pabrik yang kokofiber itu ya. Jadi sepetnya kelapa, sepet itu apa ya, jenis kulitnya kelapa yang terbuang kemudian diolah, diambil kokofibernya, dan kokofitnya ini kalau bahasa Jawanya kawul itu limbah. Nah, ini juga nanti akan difermentasi. Kemudian bahan baku selanjutnya adalah damen. Ini musim panen. Anak-anak pondok pesantren, santri rubat, ini golek ini damen nih. Damen kita tata nanti, kemudian kita beri fermentasi. Ya dari fermentasi yang anak-anak buat bisa, itu ditambah dari yang kita beli di warung dengan E4 dan lain sebagainya. Ada namanya PPSA, ada namanya lain-lain. Nah ini nantinya dari sekian banyak ini nanti akan dimaksimalkan, dijadikan satu. Kemudian yang terdapat lagi ini bekas jamur yang tidak yang sudah purna nah, seperti ini nih. Ini jamur tiram, ini bekas limbah jamur tiram tidak kami buang, tapi limbahnya ini kami manfaatkan juga untuk pembuatan pupuk organik juga. Jadi untuk menambah daya tumbuh pohon itu sendiri. Nanti kalau dicampur ini jadi satu,
akan menghasilkan satu hal yang sangat baik. Dan rencananya ini kita mau ambil beberapa lahannya sekitar ada 16 meter kali 45 meter. Itu nih kita buat bulan-bulan. Contohnya ini masih belum kita garap karena masih kita persiapan sarana dan prasaranya. Kita buatkan bulan cuma 80 cm. 80 cm. Kemudian kita cak terus satu pohon berjarak sekitar antara 50 atau 60 cm. Jadi nanti kita butuh dari 45 kali 16 ini, kami memerlukan 1200 bibit lombok keriting. 1200 lombok keriting. Kita pakaikan mulsa ya, kemudian kita taruh gulan-gulan pengairannya ini untuk asumsi nutrisi pupuknya, pupuk cair, pupuk organik, kemudian yang lain sebagai kalen-kalenan. Terus yang kedua, dari pertanian terpadu ini kami membuat semacam penampungan hasil studi banding kami di para bapak-bapak yang ada di Unsud Universitas Jenderal Sudirman. Ini balong, ini bukan balong ikan, tapi ini balong, namanya balong azolla. Ini ada tanaman sejenis, kalau orang Jawa bilang pon-pon. Pon-pon ini habitat aslinya dari Argentina, Amerika Latin. Kemudian diolah oleh teman-teman Unsud, kemudian dikembangbiakan. Ternyata ini bisa untuk sebagai tambahan pembiayaan untuk pakan, baik itu pakan unggas ya. Pakan unggas itu mulai bebek, entok, meri, ayam sekalipun, nanti kita campur dengan dedak dengan sentrat, bisa mengurangi hampir 50 atau 60% pakan. Jadi ini azolla. Ini kita kembangkan azolla kemarin baru beberapa hari, sekitar kita hari Ahad kemarin sampai ini 5 hari yang lalu. Berarti sudah kita beli 2 kilo ini. Karena per kilonya beliau di pengembangan teman-teman Unsud, di antara Bapak Toto, Bapak Delhar di namanya Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Subang. Ini harganya per kilonya 25.000. Per kilonya 25. Kita beli cuma 2 kilo. Dan ini sudah luar biasa, perkembangannya hijau banget. Ini kita kasih tretong ya. Kemudian urin namanya urin kambing. Kemudian fermentasi dari septic tank gitu ya. Buangan itu dicampur dari satu, ternyata pertumbuhannya sangat-sangat cepat sekali. Ini ukuran target kami, ini ada 9 meter kali 7 kali 9, kurang lebihnya 7 kali 9. Ini nantinya kalau sudah banyak, nanti kemudian kita buatkan untuk kambing misalkan. Kambing itu dimakani ini doyan banget karena mengandung protein. Apa perbedaannya azolla ini dengan namanya empon-pon? Kalau empon-pon yang biasa ada di orang-orang desa itu, akarnya tidak sepanjang ini. Yang kedua, daunnya itu tidak regek itu apa tuh? Regek itu dia banyak sekali pori-pori daunnya. Jadi zat hijau daunnya, klorofilnya, itu dia menyerap urea bebas. Perlu diketahui bahwa udara ini sudah mengandung urea yang belum ditangkap, belum dimaksimalkan oleh kita, sehingga dengan adanya azolla ini maka bisa diserap oleh tumbuhan ini, sehingga
diproses, dia menjadi protein yang sangat-sangat besar. Ini, jadi azolla ini mengandung protein yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga teman-teman unsut, Bapak Toto, Bapak Dalhar, dan teman-teman kayak Bapak Kinar pun di Banjarsari Kulon, di Sumbang itu membudayakan sangat-sangat besar. Kemudian untuk pupuk tanaman pun bisa. Nanti ini difermentasi, dikasih abu, kemudian dikasih empat, dikasih arang sekam, kemudian dari azolla, didiamkan, keluar air, bisa untuk semprot tanah, bisa untuk semprot daun. Itu yang sudah diuji coba di daerah Purwokerto sana, di Banjarsari Kulon. Lah, ini azolla ini termasuk kelihatannya sangat-sangat baik pertumbuhannya, hijau ya. Lah ini kami kemarin karena banyak jentik-jentiknya. Loh, karena ini banyak jentik ini karena banyak eman-eman sehingga bisa meninggal nyamuk. Kemudian kita kasih namanya ikan lele, kecil-kecil. Jangan besar banget, besar-besar nantinya habis dimakan sama ikan lele. Nah, ini untuk itu sudah ada yang makan itu. Sudah ada yang makan. Jadi ini bahan-bahan yang sudah kami maksimalkan di bawah ya, teletong tadi apa? Teletong itu telepong, kotorannya sapi, kemudian urin kambing, kemudian septic tank, fermentasi septic tank, kita campur dari satu, kemudian kita diamkan 1-2 hari, kita masukkan azolla, sangat-sangat luar biasa, perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian di sini nanti dari sini nanti kita buatkan. Ini nanti ada pembesaran ikan. Rencana kami buat anak-anak Sadiru buat Balok Al-Firdaus. Ini lagi buat persiapan lahan untuk pembesaran ikan. Garame atau lele. Sekitar ada 6 lokasi nanti. Baik di area sana. Kemudian lagi rencananya kita akan maksimalkan ini untuk 4 budidaya. 1 sapi. Jadi sapi kami belum punya sapi, nanti kita maksimalkan untuk sapi, baik untuk penggemukan atau nanti peranakan. Yang kedua kambing. Insya Allah kambing juga akan kita maksimalkan. Ada berjejeran di sana. Terus yang ketiga adalah unggas, entok itu rencananya, atau nanti ada beberapa ayam seperti yang lebih kuat itu ya, ayam Jawa yang lebih kuat. Terus kemudian terwelu kami sangat-sangat ingin syahwat sekali untuk mempunyai budidaya ternak terwelu, karena di samping dagingnya juga adalah urinnya. Ternyata urin kelinci itu lebih maksimal daripada urin-urin yang lain. Kalau menurut beberapa teori para profesor, para ahli, karena terwelu itu mempunyai 1 ginjal, sehingga ketika ada urin yang berasal dari 1 ginjal, maka hasil dari urin itu akan lebih baik. Jadi mengandung unsur yang lebih banyak. Makanya dari itu insya Allah nanti ada peternakan kelinci di sini. Kemudian yang tengah ini nanti untuk manajemen pakan dan pupuk. Kita olah pupuknya semaksimal mungkin, kemudian kita maksimalkan, karena apapun peternakan ataupun khususnya di bidangnya tidak akan berhasil kecuali kalau kita bisa memaksimalkan manajemen pakan itu sendiri. Kita akan maksimalkan dengan adanya azolla, kemudian ada makan fermentasi, dan kita tambah memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang desa Tambak Sari sini, Bebangsari, Tambak Sari, Kedung, Cilacap ini masih banyak ada rumput-rumputan, kemudian ada hijau daun dari godong-godongan romansia, ini lebih banyak. Sehingga kami tidak terlalu banyak membutuhkan bahan makan yang sudah disediakan sama alam, tapi kita akan memaksimalkan apa yang Allah berikan, ilmu untuk mengolah sebagai sumber pakan. Jadi ada rumah untuk manajemen pakan, ada manajemen pupuk. Ini perlu juga diketahui, sehingga manajemen pupuk ini untuk apapun yang ada tanaman baik di sini atau di tempat yang lain, di persawahan atau di tempat-tempat yang ada di sini. Lah, di sini semua nanti bisa dimaksimalkan. Tidak lain adalah ini suatu usaha.
usaha kemandirian. Saya kira al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi, Islam itu tidak bisa ada yang mendidik. Sehingga anak-anak santri harus tahu, atau mereka orang-orang muslim harus bisa memanfaatkan ilmu yang sudah terkandung di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, di dalam syariat-syariat agama. Apapun kita punya dunia ini harus kita manajemen dengan baik, kita olah dengan baik, sehingga kita kalau bisa manajemen dunia ini, khususnya di pertanian, berbasis pertanian, peternakan, perikanan, kita sudah bisa mandiri. Saya yakin itu menjadi sumber satu bahan kita untuk menyembah Allah, lebih bisa istiqomah, lebih bisa memberi yang terbaik. Karena di lingkungan kita, khususnya di beberapa tempat, bahwa orang-orang desa masih belum bisa alih teknologi itu. Sosialisasi tentang pertanian, produktivitas tani yang baik bagaimana, cara memanfaatkan suatu, memandirikan petani yang nyusewu pas-pasan modalnya pas-pasan belum maksimal, sehingga kami coba menerapkan sesuatu yang tidak banyak mengeluarkan modal, bahan baku yang banyak, tapi bisa meningkatkan satu nilai tatanan hidup, baik kehidupan yang bersifat duniawi ya atau ukhrawi mereka. Saya ingin dari anak-anaknya orang desa nanti akan bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan terus menyuntik merubah mindset, tata pola pikir bahwa rezeki itu tidak jauh-jauh dari daerahnya, rezeki tidak jauh dari rumahnya, rezeki tidak sampai ke luar negeri, kota besar atau kemanapun daerah yang di situ banyak pabriknya, tapi di lingkungan sendiri, mereka punya habitat sendiri, dia punya keluarga, bisa memaksimalkan apa yang ada. Ini angan-angan, visi dan misi Pondok Pesantren Rubat Balok Al-Firdaus untuk bisa mewujudkan satu nilai-nilai ekonomi, pemberdayaan skill yang bisa dimanfaatkan. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restu, mohon satu koreksi, dan siapapun kami welcome. Kalau bahasanya ini welcome untuk masuk, siapapun untuk bisa masuk ke sini. Ayo bareng-bareng, mau kaya bareng-bareng, mau masuk surga bareng-bareng, ataupun barangkali kalau mau ingin jarak jodoh, yo ojo bareng-bareng, nanti saya tak carikan jodoh, kalau bisa saya tak manfaatkan untuk yang belum jodoh, tapi berjuang, pantang menyerah, jadda wa jadda, man jadda wa jadda. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Okay.